Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5D3TI Project Kepal akan mempresentasikan dan demo project kami mengenai topik Net Framework Crypto Model and PHP Cryptography. Adapun topik yang akan kami bawakan yaitu mengenai AS dengan pemrograman PHP. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Yolan Cihombing dengan NIM 113180113. Saya Nevi Banjarnahor dengan NIM 1131806. Saya Winda Pasaribu dengan NIM 113180111. Saya Prisda Sianipar dengan NIM 1131837. Saya Sarah Lampu Bolon dengan NIM 1131808. Saya Diana Octaviana dari NIM 1131812. Adapun outline yang akan kami bahas dalam demo project kami yaitu mengenai deskripsi singkat mengenai algoritma AS dan pemrograman PHP, kemudian ada teori dari enkripsi dan deskripsi, kemudian ada demo code algoritma AS dengan enkripsi dan deskripsi. Next. Ini adalah teori dari AS yang merupakan dari pengertian dari Advanced Encryption Standard. Jadi AS ini merupakan algoritma kriptografi yang sifatnya itu simetri dan memiliki sifat juga sebagai cipher block. Kemudian AS ini menggunakan kunci yang sama saat menggunakan enkripsi dan deskripsi, kemudian masukan dan keluarannya itu merupakan blok dan kuncinya itu yang akan digunakan. Nah, untuk perbandingan jumlah proses panjang kunci yang dilalui pada masing-masing masukan bit itu dapat kita lihat dalam tabel berikut. Ini merupakan perbandingan panjang kunci AS, di mana besaran dari ketetapannya itu ada nilainya. Ada tipenya itu AS128, AS192, kemudian AS256. Jadi di sini masing-masing memiliki jumlah key, kemudian besar blok, dan jumlah ROM-nya itu yang berbeda-beda. Next. Yang selanjutnya adalah operasi AS itu dilakukan terhadap array of byte 2 dimensi. Jadi di sini itu teorinya dilakukan pada saat awal enkripsi, data yang berupa IN0 di dalam input byte, kemudian IN2 sampai dengan IN15 itu akan disalin ke dalam array state. Nah, state ini yang akan nantinya dilakukan konsep dari enkripsi dan deskripsi itu. Kemudian keluarannya akan ditampung ke dalam array out ataupun output byte. Next. Yang selanjutnya adalah metode algoritma yang diterapkan pada AS. Di sini dapat kita lihat metode algoritma yang diterapkan di AS itu ada Ethereum key. Oh ya, sebelumnya itu AS ini udah pernah kita pelajarin di week sebelumnya. Jadi ini semacam untuk pengingat atau mengulang kembali teorinya gitu. Jadi metode algoritma yang digunakan di AS itu ada Ethereum key. Ini pada dasarnya mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipher key, yang cipher key yang dihubungkan dengan melakukan sort. Nah, kemudian ada prinsip dari subbyte. Di sini kita melakukan menukar isi matriks atau tabel yang ada dengan matriks tabel lain. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di slide kita bahwa ada algoritma AS itu termasuk dalam
algoritma Ritz-Dial atau Xbox gitu. Kemudian shift rows di sini merupakan sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya. Nah, yang selanjutnya itu ada melakukan mix column. Di sini mengalihkan setiap elemen dari blok zipper dengan matriks yang lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita menggunakan AES ini, kita dapat melindungi data dari serangan yang bisa masuk dalam pemrograman kita. Jadi salah satu cara untuk mengamankan data dari serangan itu adalah dengan menggunakan enkripsi. Mungkin nanti kita bisa melihat penjelasan dari teman-teman saya untuk di slide selanjutnya. Jadi dalam demo pemrograman yang akan kami bahas itu mengenai bagaimana perhitungan algoritma AES itu dan bagaimana menerapkan algoritma AES itu dengan pemrograman PHP. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Mengapa menggunakan pemrograman PHP? Jadi alasan yang pertama yaitu mudah dan efisien. Yang kedua, lebih mudah diimplementasikan dan terstruktur. Yang ketiga, mudah mencegah ancaman keamanan umum seperti injeksi SQL, pemalsuan permintaan lintas situs, dan gangguan terhadap suatu data. Kemudian, PHP memiliki bahasa yang populer dan library open source yang memudahkan kita dalam memahami sintaks-sintaks yang tersedia. Dan juga PHP memiliki konfigurasi yang cepat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada program enkripsi. Program enkripsi dari AES ini merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi informasi. Enkripsi yaitu merubah data yang tidak dapat lagi dibaca atau yang biasa disebut dengan ciphertext. Kemudian AES juga lanjutan dari algoritma enkripsi dengan standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa enkripsi dari AES itu AES terbukti kebal menghadapi serangan konvensional atau linear dan differential attack yang menggunakan statistik untuk memecahkan sandi. Kemudian kesederhanaan dari AES yang memberikan keuntungan berupa kepercayaan bahwa AES tidak ditanami trapdoor. Namun, kesederhanaan struktur AES juga membuka kesempatan untuk mendapatkan persamaan aljabar AES yang selanjutnya yang akan diteliti apakah persamaan tersebut dapat dipecahkan. Persamaan tersebut dapat dipecahkan. Bila persamaan AES dapat dipecahkan dengan sedikit pasangan plain text atau ciphertext, maka riwayat dari AES itu akan berakhir. Dan AES juga memiliki sifat cipher yang diharapkan, yaitu tahan menghadapi analisis sandi yang diketahui, fleksibel, digunakan dalam berbagai perangkat keras dan lunak, kemudian baik digunakan untuk fungsi karena tidak memiliki weak atau semi-weak key, dan cocok untuk perangkat yang membutuhkan key agility yang cepat dan cocok untuk string cipher. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada program deskripsi ini, input ataupun output dari algoritma AES ini terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Urutan data yang sudah terbentuk ini dalam satu kelompok 128 bit tersebut disebut juga sebagai blok data atau plain text yang nantinya akan dienkripsi menjadi ciphertext. Atau
dengan bahasa singkatnya, deskripsi ini merupakan kita yang dapat merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plain text yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu saya akan mendemo pemrograman AS with PHP. Nah, ini adalah contoh pemrograman sederhana yang menerapkan prinsip, maksud saya algoritma AS dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kita execute dulu sebelum kita membahasnya. Nah, ini adalah input yang maksud saya original string yang saya buat, yaitu saya buat string matkul tersayang, lalu dienkripsikan sehingga menjadi yang terbaca oleh kita, dan didekripsikan dari hasil enkripsi ini kembali menjadi string matkul tersayang. Nah, saya akan membahas code ini sepanjang yang saya tahu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ada beberapa pemakaian parameter yang akan kita gunakan. Yang pertama itu $data. Biasanya $data itu untuk menyimpan string atau data yang akan dienkripsi. Habis itu $method. $method ini adalah metode chipper yang diadopsi menggunakan fungsi OpenSSL _chipper_methods. Lalu $key. $key itu menyimpan enkripsi key. Habis itu $option. $option ini menyimpan disjunksi bitwise dari flag OpenSSL raw data dan OpenSSL zero padding. Habis itu $IV atau initialization vector. Nah, ini adalah menyimpan inisialisasi vektor di mana itu tidak boleh sama dengan null. Habis itu dan initialization vector atau IV itu bisa kita katakan starting variable, yaitu input yang berukuran tetap untuk sebuah kriptografi primitif yang biasanya diharuskan random atau pseudo-random. Nah, IV ini disimpan sebelum pesan dienkripsi. Habis itu ada $tag. $tag ini menyimpan autentikasi tag menggunakan AEAD chipper mode. Ketika autentikasi gagal, maka OpenSSL decrypt akan mengembalikan nilai false. Nah, yang pertama itu kita declare stringnya dan simpan ke variabel. Dan gunakan fungsi OpenSSL encrypt function untuk mengenkripsi string yang diberikan dan gunakan OpenSSL dekripsi untuk memberikan string. Nah, ini kita buat $simple string, itu kita masukkan matkul tersayang. Inilah nanti si string yang akan kita enkripsikan. Nah, yang ini untuk menampilkan original stringnya dari si simple stringnya. Habis itu kita simpan dia metode chippernya. Ada beberapa jenis metode chipper, tapi yang akan kita gunakan itu adalah CBC atau chipper block chaining. Nah, si chipper block chaining ini adalah mode di mana setiap blok akan dienkripsi dengan memanfaatkan hasil enkripsi atau chipper text blok sebelumnya. Seperti kita kemarin belajar SOR. Nah, itu kan pertama kali plain text di SOR dengan IV lalu dienkripsi. Kemudian chipper text akan dihasilkan pada proses enkripsi yang akan dilakukan operasi SOR dengan blok
plain text selanjutnya. Habis itu kita akan menggunakan metode enkripsi OpenSSL. Nah, si metodenya ini yang disimpan di $chippering akan dimasukkan ke fungsi OpenSSL chipper IV length. Disimpan di dalam $IV_length. Kita buatlah si $optionnya itu sama dengan 0. Nah, habis itu kita menggunakan fungsi random bytes untuk memberikan value random sebanyak 16 digit. Dari itu yang kita buat itu berdasarkan yang isi yang di dalam si IV length-nya itu menggunakan fungsi random bytes. Nah, hasil penggunaan random bytes ini akan dimasukkan ke $enkripsi IV. Habis itu kita masukkan ke dalam fungsi OpenSSL_digest. Nah, dengan menggunakan fungsi PHP unnamed juga dengan memberikan MD5 dan true ke dalam $enkripsi key. Habis itu disinilah kita mulai memproses string yang agar dienkripsi dengan menggunakan $encryption dan fungsi OpenSSL_encrypt. Yang akan enkripsikan yaitu si original string ini, si simple string. Habis itu dengan kita pakai metodenya itu adalah BFCBC atau chipper blockchaining. Habis itu jangan lupa kita masukkanlah si key enkripsinya ini. Habis itu jangan lupa kita buat optionnya $option, dan yang terakhir adalah si random bytes-nya ini kita masukkan juga yang sudah kita simpan di $enkripsi IV. Nah, habis dari itu muncullah si hasil dari enkripsinya ini kita tampilkan, kita ekokan. Nah, di sini muncullah inilah hasil enkripsinya oleh si matkul tersayang. Habis itu dekripsi akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarah. Untuk dekripsi, yang pertama kita akan mengisi variabel decryption_IV dengan value random yang diambil menggunakan fungsi random bytes dengan mengambil IV_length sebagai parameter di dalamnya. IV_length telah dibentuk pada proses di atas sebelumnya. Setelah itu kita akan menyimpan decryption key di dalam variabel $decryption_key menggunakan fungsi OpenSSL_digest dengan parameter datanya yaitu PHP_uname dengan metode yang digunakan adalah metode MD5 dan value-nya adalah value true. OpenSSL_digest akan menghasilkan hash dari dari parameter yang dimasukkan di dalamnya menggunakan metode MD5. Setelah itu kita akan mendekripsikan string yang telah dibentuk, di mana pada $decryption akan menampung hasil dari dekripsi menggunakan fungsi OpenSSL_decrypt dengan parameter data yang dimasukkan dari hasil enkripsi sebelumnya, yaitu $encryption, $chippering, $decryption_key, $option, dan $encryption_IV. Setelah dilakukan proses dekripsi menggunakan fungsi OpenSSL_decrypt, maka akan ditampilkan hasil decrypted string atau hasil dari dekripsi yang ditampilkan isi dari variabel $decryption. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya atas presentasi kami.